Hari ini adalah hari yang luar biasa. Luar biasa apanya? Perasaan biasa aja. Biar hari Anda menjadi tambah luar biasa, yuk bersama-sama kita simak lagi update fitur terbaru edisi 18 Maret. Atau dengan kata lain edisi Jumat Berkah. Langsung saja kita preteli, check it out. Segmen pertama, curhat VTuber. Bisa jadi picup on setelah lebaran, meskipun setelah on pencairan pipi akan bertahap, tidak sekaligus, agar siklus bisnisnya tetap jalan. Udah dibilangin, picup onnya nunggu kucing saya bertelur. Masih nanya aja nih orang, weleh-weleh. Dulu pernah juga entuber berhalu bahwa picup on setelah lebaran. Sepertinya kehaluan ini akan menjadi kehaluan tiap tahun. Tiap akan lebaran, pasti on. Setelah lebaran, mereka berhalu lagi, yaitu estimasi 60 hari lagi onnya. Terus mereka halu lagi dengan investor 5T, dan terus muter gitu aja, kayak lingkaran Saeton. Jadi kehaluan member Pitup diulang-ulang terus tiap tahun. Dulu ada yang ngajak gua ikut Pitup Jahanam. Dia pamer sebulan bisa dapat 15 juta dari nonton iklan. Gua rada curiga dan gua nggak ikutan. Ada yang aneh, katanya dapat duit, tapi store duit dulu. Dari situ gua menyimpulkan ini murni penipuan. Dari awal saya sudah mikir gak masuk akal. Cuman sebelnya teman sama saudara kena rayuan tipu muslihat picup. Padahal saya sudah ngotot bilang jangan percaya. Malah saya kena damprat. Picup itu murni sebuah kejahatan masif, terstruktur dan terorganisir. Sudah becek habis Wilbert Karimun dan teman-temannya yang lain sebagai penyebar hoax dalam bisnis picup. Mereka semua adalah penipu tingkat dewa. Kalau kita lihat berita orang-orang yang mempromosikan APK bisnis ilegal pada ketangkep, pasti leader-leader picup lagi panas dingin. Ayo ngaku. Apakah member dan leader entup sudah siap membeli pipi lagi biar picup bangkit? Karena kan picup lagi butuh dana buat meyakinkan investor. Kabar gembira yang sangat luar biasa buat VTuber semuanya. Pipi Anda sudah bisa dijual, tetapi nggak ada yang mau beli. Iha. Para leader picup sedang komar kamit baca mantra agar mereka nggak jadi pakai baju oren. Yang salah yang ngajakin kita daftar picup terus disuruh fast track, atau yang salah itu perusahaan picup. Dua-duanya serba salah. Kebanyakan yang nyuruh fast track adalah orang yang kita kenal akrab, ya kan? Si Jambul Nana sudah ketakutan tuh. Para konten kreator picup memperoleh nangka bonyok penuh ulat belatung akibat kontennya yang hoax atau PHP kena pasal Undang-Undang ITE. Kapan nih picup on? Udah gak sabar pengen cairkan pipi buat beli takjil bulan puasa besok. Picup itu onnya nunggu kucing saya bertelur. Sepertinya masih sangat lama. Soalnya kucing saya selalu beranak. Hahaha hihihi. Umur atau waktu yang terbaik yang kita miliki adalah umur atau waktu yang dihabiskan untuk mentaati ajaran Tuhan. Karena kesemuanya itu yang bersifat materi dan duniawi, tidak ada jaminan memberikan keselamatan dan perlindungan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah waktu hidup kita lebih berarti dan bernilai untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan bangsa negara. So, selamat membangun masa depan yang cerah untuk kehidupan di akhirat. Lo coy, ngomongnya akhirat mulu, emangnya lo mau dead ya? Yang paling bersalah adalah penyedia aplikasi picup yang memang programnya adalah fast track. Semua prosedur sudah didesain sebelum di-launching ke publik. Yang paling salah adalah orang yang percaya nonton iklan bisa dapat duit. Kalau para gerombolan penipu picup nggak bikin aplikasi picup, maka takkan ada yang tertipu. Namanya juga penipu, programnya tetap memikat agar mangsanya tergiring. Betul? Sama kayak dukun bro. Yang salah ya yang percaya sama dukun itu. Gimana nggak percaya? Teman akrab saya sudah main di picup, terus penghasilannya sudah besar. Otomatis kita tergiur dong. Yang bikin kita yakin kan teman kita sendiri. Kalau cari penghasilan tidak seperti itu brother. Penghasilan harus legal logis plus kerja keras, bukan dengan tidur miring nonton iklan dapat duit besar. Itu sih namanya pekok. Trading aja kudu melototin cat kalau mau profit, ya kan? Apakah perlu Tante Yunita dibawa ke Jakarta dengan iring-iringan atraksi topeng monyet? Yang bilang perlu angkat kaki.
Ada rasa jenuh itu manusiawi. Ada rasa kecewa itu juga manusiawi. Ada yang masih yakin itu manusiawi. Ada yang mengharapkan picup itu on kembali pun manusiawi. Iya, menunggu terus. Hanya menunggu. Yang ditunggu-tunggu nggak bakal datang. Pak Prabowo dulu emang manajemen picup, tetapi sudah mengundurkan diri. Tetapi tetap dipanggil Bareskrim. Kalau bahasanya yang dipanggil adalah manajemen, berarti itu nanti manajemen Malaysia juga bakal dipanggil kan? Tidak bisa dipungkiri memang, orang yang tertipu atau terjerumus ke money game, salah satu penyebabnya adalah memutuskan bergabung karena sesosok atau tokoh tertentu. Misalnya, ulama, kiai, ustadz, pendeta, atau oknum petugas pemerintah, dan teman baik atau motivator. Padahal mereka semua juga manusia biasa yang punya nafsu dan akal. Mungkin mereka salah, lupa, teledor, atau hilap. Bukan memutuskan bergabung karena sudah meneliti secara ilmu finansial. Yang salah biasanya dipenjarakan. Kalau yang merasa bersalah biasanya menyadari kesalahannya, lalu meminta maaf dan bertobat. Dan pihak yang merasa tidak bersalah biasanya bersilat lidah dan lari dari tanggung jawabnya. Ragumu rugimu, ini rumah kita. Mari kita jaga rumah kita bersama-sama. Jangan dengerin hater. Sabar, perbanyak doa. Habis badai dan hujan lebat, pasti akan ada pelangi. Padi sudah menguning, saatnya kita panen. Merdeka! Orang tertipu itu sudah pasti ada sampai kapanpun. Hal itu sudah seleksi alam, brother. Dari dulu, sekarang, dan nanti, permainan money game itu pasti selalu ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi, skema seperti itu mudah dikenali sama orang yang ngerti dunia finansial. Jadi, upgrade-lah diri Anda. Kalau si billboard dikejar terus dia lari, dor aja pantatnya biar kapok. Owner atau pemilik picup salah karena menyediakan platform money game. Leader picup juga salah karena mengajak orang ke platform money game. Nah, member picup juga salah karena terlalu mudah percaya ke orang lain dan kurang berhati-hati dalam memilih bisnis. Picup ini benar-benar drama ponzi terlama, mulai sebelum saya PPM sampai saya sebentar lagi mau penelitian skripsi. Masih belum juga kelar nih picup. Kayaknya picup layak dapat penghargaan drama ponzi terlama di abad ini. Apa masih ada yang mau bilang kalau di picup nggak ada investasi? Ikut picup gratis, nggak disuruh bayar. Terus paket misi, paket bintang di picup itu gratis apa enggak? Ada berapa paket bintang atau paket misi yang dijual di picup? Nggak salah ngomong, picup itu gratis. Pencet dulu tombol on-nya. Kalau daftar ambil yang gratis aja, yaitu punyanya Pak Eman. Kalau punyanya Pak Wilbert harus beli paket misi, paket bintang. Mahal coy, 1 pipi sama dengan 1 US dollar. Picup hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan, kita bisa jadi jutawan. Picup telah berikan bukti, telah merubah kehidupan kami. Nonton iklan setiap hari, telah menambah penghasilan kami. Saat yang lain belum percaya, tapi kami sudah berjaya. Itulah lagu picup fenomenal yang selalu terngiang-ngiang di dalam hati saya. Nggak seru ya, nggak ada leader-leader picup yang pamer foto pipi lagi. Info palitnya, picup sudah nyungsep, sinetronnya berakhir 2 hari setelah kiamatku, bro. Kejahatan picup tidak hanya ada ketika ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena kesempatan itu ada. Waspadalah, waspadalah. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema motivasi kali ini adalah kesabaran berproses. Ketika melihat orang lain sudah mencapai kesuksesan mereka, kebanyakan orang berharap bisa segera menjadi seperti mereka, dan hal itu sangat manusiawi. Anda harus optimis dan mempunyai goal yang membuat Anda harus terus maju untuk menggapainya. Namun yang biasanya tidak disadari adalah segala sesuatu, kesuksesan apapun itu, tidak mungkin terjadi secara instan. Catat tuh, brother. Pernahkah Anda bertanya kepada orang tersebut mengenai berapa kegagalan yang ia temui sampai akhirnya bisa sampai sesukses sekarang? Mindset ini dimiliki oleh seorang entrepreneur sukses asal Amerika bernama Gary.
Dia telah berhasil untuk membuat omset perusahaan ayahnya dari beromset 3 juta US dollar per tahun menjadi 60 juta US dollar dalam 10 tahun terakhir. Apakah ia melakukannya dengan cara yang mudah dan memiliki rahasia khusus untuk mencapainya? Ternyata tidak, brother. Ia justru menghabiskan usia mudanya 20-30 tahun untuk bekerja di toko wine milik ayahnya. Kerjanya 18 jam per hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Jika Anda melihatnya sekarang sudah sangat sukses, Anda tidak perlu heran. Memang dalam hal mikro, dalam kegiatan kita sehari-hari untuk mencapai goal kita, apapun itu, kita harus melakukannya dengan secepat mungkin. Namun kita harus sudah sadar bahwa hal yang kita lakukan akan berefek secara makro dalam jangka panjang. Kebanyakan orang di zaman sekarang ini baru bekerja selama beberapa bulan atau 1-2 tahun saja sudah merasa lelah dan mengeluh tentang mengapa mereka belum juga sukses. Pertanyaan, apakah selama itu Anda sudah berproses dengan baik dan bekerja siang dan malam untuk mencapai yang Anda inginkan? Bila iya, tetaplah lakukan itu hingga pada saatnya nanti Anda akan sukses. Karena kerja keras dan proses tidak akan mengkhianati Anda. Bersabarlah sampai pada waktunya nanti. Usia kita masih panjang. Namun, eksekusilah secepat mungkin setiap harinya, seperti waktu Anda tidak lama lagi. Dengan begitu, Anda mempunyai mindset yang lebih tepat untuk menjadi sukses. Motivasi selanjutnya, lunas hutang dari hasil jualan. Jangan berhutang. Kalaupun terlanjur, ya disesali aja. Jangan diulangi lagi ya. Dan segera lunasilah hutang itu. Misal belum bisa bayar semua, bayarlah sebagian, bisa nyicil kok. Ingat, nyicil itu wujud kesungguhan. Ada juga yang menghilang dan susah dihubungi ketika lagi ditagih hutangnya. Ini beneran penjahat uang namanya. Terhadap mitra-mitra, biasanya saya mengeksekusi 2 program. Pertama lunas hutang, kedua umroh. Senang rasanya, bahkan saya sampai terharu begitu tahu mitra-mitra lunas hutangnya. Alhamdulillah. Jangan merasa nyaman hidup dengan hutang, apalagi hutang konsumtif. Itu bad lifestyle namanya. Saya pengen bayar hutang pak, tetapi duitnya nggak ada. Loh, tahu duit nggak ada, kok berani ngutang? Saran saya, cobalah jualan, kencengin jualannya. Insya Allah bisa dapat cash dan bisa nyicil hutang. Ya, dengan cara nyicil. Satu lagi, kalau ditagih jangan galak-galak. Harusnya kita yang minta maaf, wong kita yang salah ya kan? Terakhir, yang masih punya hutang, semoga segera lunas ya. Amin. Kita doakan sama-sama. Motivasi selanjutnya, badai pasti berlalu. Namun cicilan belum tentu. Badai pandemi insya Allah pasti berlalu, tetapi kita belum tahu kapan berlalunya. Jujur, menurut saya, sepertinya badai belum segera berlalu di negeri ini. Daripada menyalahkan pemerintah dan menyesali keadaan, lebih baik beradaptasi. Ya, dengan cara menyesuaikan diri, termasuk dalam mencari nafkah dan membayar cicilan. Saran saya, jadilah pembelajar. Bisnis for beginner, pelajarilah. Online marketing, pelajarilah. WA marketing, pelajari. Database management, pelajarilah. Jangan lagi ngomong nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, ya pelajari. Ya, dengan cara beradaptasi. Sudah banyak kok yang membuktikan dan menghasilkan. Misalnya mitra-mitra binaan saya. Modalnya nggak seberapa, tetapi hasilnya bisa lumayan. Kalau orang lain bisa, insya Allah kita semua juga pasti bisa. Satu lagi, produk nggak harus bikin sendiri. Ingat, bisnis bukan dimulai dari produksi dan SDM, tetapi dari penawaran. Saya ulang, dari penawaran. Dan dalam menawarkan harus optimis. Insya Allah pasti laris. Sampai di sini kata kuncinya adalah beradaptasi. Masih ingat soal Nokia? Dia raja di zamannya. Saat itu siapa yang nggak pakai Nokia? Hampir semua orang pakai Nokia. Yang jelas Nokia bukan lagi pemain utama di industri smartphone. Kok bisa? Menurut para pakar, Nokia lambat beradaptasi. Komodo adalah hewan purba. Terus kenapa Komodo bisa bertahan sampai sekarang? Padahal sebagai hewan purba, dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kuat. Soalnya Komodo cepat beradaptasi. Hey you, zaman sudah berubah.
cara nyari uang juga berubah. Apalagi sejak corona mewabah, ada baiknya kita beradaptasi. Maksudnya cepat beradaptasi. Kalau enggak, bisnis kita pasti punah alias mati. Selagi ada waktu, cobalah beradaptasi dan menyesuaikan diri. Jangan lagi ngomong gaptek. Yang ngomong gaptek sebenarnya ingin menjelaskan bahwa dia itu malas berubah. Kabar baiknya, saat kita memutuskan mau belajar dan mau berubah, maka kemungkinan besar keadaan akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Asyam. Sekian rangkuman update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di next video. See you.